saja. Jadi di sini kan ada kata nama kata saya. Nah, jadi saya di sini pengen kenal sama adik-adik sini. Mungkin dari sebelah sini dulu apa sebelah sini? Banyak perkenalkan saya di perkenalkan saya Kaswan Indonesia, saya dari kelas 11 sampai 7. Perkenalkan nama saya Desmawati dari kelas 11 sampai 7. Perkenalkan nama saya Nandito Debriano dari kelas Mulakal 2. Perkenalkan nama saya dari kelas bersih di dari kelas 11 sampai 6. Perkenalkan nama saya dari kelas 11. Perkenalkan nama saya dari kelas 11 sampai 7. Perkenalkan nama saya dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Laila Bulan dari kelas 2. Ini kawan-kawan sudah kenal semua. Gimana adik sehat? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, nggak usah lama-lama. Di sini saya ngajak adik-adik untuk diskusi itu bimbingan kelompok. Kira-kira adik-adik tahu nggak bimbingan kelompok? Atau pernah bimbingan kelompok sama Bu Sudi? Belum. Sama sekali enggak? Iya. Jadi saya jelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu biasanya dilakukan oleh bimbingan konseling atau badan bimbingan konseling. Nah, dari situ kita dari bimbingan sendiri, bimbingan kelompok sendiri itu diikuti oleh peserta dari pelajar, siswa atau siswi. Nanti di sana itu satu peserta atau lebih. Anggota bimbingan kelompok itu ada 4 sampai 10 orang. Jadi beda dengan konseling kelompok. Konseling kelompok itu beda. Jadi di sini kita memaparkan materinya tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu tadi pesertanya diikuti oleh 4 sampai 10 orang. Jadi di sini nanti kita bertukar cerita atau diskusi yang lainnya. Nah, di bimbingan kelompok kali ini kita kan pastinya ini ada banyak orang. Jadi kan nanti pastinya ada privasi masing-masing. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik. Nanti di sini tuh di bimbingan kali ini itu ada asas-asas sendiri dan dimiliki oleh kita. Yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu tujuannya untuk apa sih? Nah, barangkali ada privasi. Jadi kan nanti kalau udah dalam satu kelompok itu nggak boleh disebarluaskan di lingkungan lain. Jadi disimpan di sendiri. Nah, yang kedua itu kesukarela. Jadi kesukarela untuk adik-adik bercerita. Silahkan adik-adik itu bercerita dengan senang. Nanti diskusi kita biar enjoy juga. Nah, untuk di bimbingan kelompok ini kita 2 arah. Jadi ada harus aktif juga. Nanti barangkali ada pemaparan materi yang ada kurang paham, bisa aturkan tangan. Nanti setelah saya persilakan, boleh ada langsung memaparkan. Habis ini Pak, materi kali ini yaitu mengenai mengendalikan emosi. Di sini ada yang tahu nggak emosi itu apa? Bisa angkat tangan? Ya. Mungkin emosi itu ada perasaan kita yang tidak senang, marah-marah. Ada lagi? Dari situ sudah, sini sama sini sudah. Kan? Gak usah tahu sama di sini kita enjoy. Ya, kalau mulai dengan perasaan lagi
tadi harus ada 3. Dan definisi menurut ada semua. Panggilan ya, ulangi saja ya. Anggap saja semua itu perwakilan dari mungkin ada semua jawabannya sama. Kelihatan kan ya? Yang pertama itu pengertian mengendalikan emosi. Nah, di sini emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, reaksi terhadap seseorang untuk kejadian. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Benar yang dinyatakan oleh siapa tadi? Mbak Ayu. Jadi emosi sendiri itu bukan hanya emosi marah. Jadi emosi senang itu dari sini paham? Selanjutnya kan ada macam-macam emosi. Di sini macam-macam emosi itu ada pasangannya masing-masing. Seperti kita, laki-laki, perempuan. Nah, di sini juga ada pasangannya. Yang pertama yaitu senang dan sedih. Yaitu emosi senang dan sedih. Yang kedua marah dan takut. Yang ketiga percaya atau tidak percaya atau jijik. Yang kelima, yang keempat terkejut dan gegara. Nah, jadi di macam-macam emosi ini kita nggak hanya emosinya itu emosi marah. Jadi emosi marah pastinya kan asalnya dengan emosi senang. Nah, seperti yang dijelaskan di sini tadi, yaitu pasang-pasangannya yaitu senang ada sedih, marah ada takut, percaya atau tidak percaya, terus terkejut ada yang berharap. Dari sini masih ada yang mau ditanyakan? Tante? Nah, di sini juga ada fungsi emosi. Jadi selain kalian harus mengerti definisi dari emosi, kita harus mengerti mengenai fungsi emosi. Jadi fungsi emosi itu yang pertama bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi dalam kehidupan. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Nah, contohnya untuk semangat motivasi kehidupan kita emosi yang senang. Meskipun kita emosinya marah, kayak bisa dibilang ambis, kan biasanya kita selalu ambis ya. Aku harus bisa. Dari situ kita kan pastinya mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Untuk ujian apalagi kita harus ujian, karena harus ujian. Kita pastinya sebelum ujian kita ambis. Bapak aku harus berikan segini, aku harus berikan begini. Gimana caranya sih? Nah, kita harus ambis. Nah, ambis itu juga termasuk emosi, yaitu emosi senang. Ya. Yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, jadi kita mengetahui keadaan lingkungan kita juga bisa menggunakan emosi kita. Energi positif atau negatif. Dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, yang kedua, cara mengendalikan emosi. Jadi dari teman-teman, ada yang tahu cara mengendalikan emosi itu gimana? Satu saja. Ada lagi? Ya? Yang pertama, buang pikiran dulu jauh-jauh, itu harus tak pernah lagi. Yang kedua, hindari langsung melakukan reaksi buruk. Yang ketiga, pancarkan emosi positif. Selanjutnya, lapang dada sebagai cara mengendalikan emosi. Jadi kita harus melakukan terlebih dahulu. Nah, ini cara mengendalikan emosi lebih lanjut itu biasanya dengan membentengi dengan agama. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik, wawasan diperluas,
melihat masalah dari sudut berbeda. Jadi maksudnya dari melihat masalah dari sudut yang berbeda itu apabila kita mempunyai masalah dengan teman-teman kalian, jadi kalian itu harus berpikir yang positif. Jadi nggak hanya melihat keburukannya, tapi kalian di sisi lain harus melihat apa sih sebaik-baiknya itu gimana sih. Jadi kita bisa mempertimbangkan agar emosi kita itu tidak bisa keluar. Kemudian tidak semua masalah dipandang dari sudut yang sama. Bisa berpikir jernih, emosi bisa kita tahan atau ditahan. Berprasangka baik pada yang makan puasa ketika menghadapi masalah. Baik atau buruk, semua itu pasti terkandung hikmah. Jadi dengan konseling jika mendapat masalah, maka coba utarakan permasalahan di sekolah melalui hikmah. Jadi adik-adik ini nanti apabila ada masalah, punya masalah itu jangan senang-senang untuk ke ruang. Jadi ruang BK itu jangan takut karena ruang BK itu banyak masalah atau kita kan biasanya dipanggil karena ada kasus atau biasa dipanggil polisi sekolah. Nah aslinya itu di BK sekolah itu enak. Jadi buat teman-teman ini bisa mengutarakan berbagai masalah ada di sini. Kalau masalah apa itu bisa diutarakan ada di pendidikan. Kalau ada juga nggak tahan dipendam sendiri, kalau kita temannya ini susah, takut nggak percaya, itu bisa minta teman. Memang nggak bisa membantu 100%, tapi nanti kita mendapatkan bimbingan atau solusi. Selanjutnya yaitu perencanaan tentang cara mengendalikan emosi. Yang pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri ini sangat penting. Yang kedua, mengidentifikasi emosi positif dan negatif. Setelah sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, bersikap positif. Yang keempat, segera memulai mengelola emosi negatif menjadi positif. Yang kelima, mengelola emosi positif menjadi hal yang menumbuh kembangkan kemampuan dan karakter diri. Yang keenam, segera kembali ke hal yang benar jika terjadi kesalahan. Yang ketujuh, membuat catatan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan terkait perbaikan diri. Nah, di sini kita membuat catatan itu biasanya kita membuat catatan kecil. Biasanya kita sehari-hari melakukan apa saja sih, hal apa saja dari catatan kalian tadi yang belum dilaksanakan ada itu bisa dilaksanakan. Jadi kita harus membuat catatan kecil. Selanjutnya mudah menerima masukan orang lain. Jadi apabila kita mendapatkan masukan dari orang lain bisa kita terima. Nanti bisa juga kita pertimbangkan. Jauhkan rasa takut untuk berubah. Jadi kalian mau berubah tapi kan rasa canggung, merasa takut. Nah, itu kita harus mencegahnya. Terima kasih. Mungkin di sini ada yang masih belum paham. Di sini kita melakukan sesi diskusi ya. Tapi ada temannya yang bertanya, nanti yang menjawab nanti di sini. Mungkin ada yang terus, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu. Harus ada. Ya. Mengidentifikasi positif dan negatif itu gimana? Mengidentifikasi hal positif dan negatif. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau menjawab? Mengidentifikasi hal yang positif dan negatif. Nanti sesi diskusi. Jadi ini apa namanya kalau bimbingan kelompok itu nggak hanya pemateri saja yang menjawab. Ada semua. Gak apa-apa, gak usah takut. Gak usah takut sama. Gak apa-apa.
positif, hal positif dan negatif. Jadi hal positif dan negatif itu seperti apa sih? Gimana? Ada lagi? Tiga. Nah, mau kasih sesi jawab, tanya jawab tiga. Ada yang bertanya? Ini jangan merasa takut untuk berubah ya. Ada yang mau jawab? Gimana perasaan? Gak apa. Kita harus video dan jauhkan rasa takut untuk berubah. Mungkin menjadi berubah yang lebih baik. Jangan mungkin, harus percaya. Ya, jadi kita harus merubah diri kita yang dari sekarang itu lebih baik lagi ke depannya. Gimana bisa memahami? Selanjutnya, Bang satu. Dari sini sudah banyak. Nah, sini. Ada yang lagi ya? Ada yang mau jawab? Selalu berpikir positif. Harus berpikir positif. Terus oke saya itu harus menjadi tawaran sih. Dan bisa orang yang memberikan masukan itu apa namanya memberikan sesuatu hal yang positif kepada kita. Jadi tidak bisa mengadil sesuatu itu dari sisi yang positif yang ada lagi? Ya. Jadi dari kesimpulan dari pemaparan tadi, jadi kita paham dengan emosi. Gak hanya sekedar kita masuk emosi mana kebanyakan orang emosi itu hanya emosi. Jadi setelah kita mengetahui dari ini, bahwa emosi itu gak hanya emosi senang. Jadi emosi senang kita ambis itu boleh. Jadi ambis itu ada dua, kita ambis untuk hal positif dan juga yang negatif. Dari sini sudah paham apa yang saya ditanyakan. Sekarang kan ada. Nah, di sini saya ada nah, ini media yang saya terapkan. Ada yang tahu ini apa? Nah, jadi nanti setiap orang kita kan nanti pakai
Kelima. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan adik-adik sudah paham mengenai permainan kali ini. Bisa kita mulai ya? Oke, langsung saja ya. Mulai dari mana dulu? Situ. Oke, iya. Nomor 4. Tuh, 2, 3, 4. Nah, Langsung jawab. Kamu ingin jadi seperti kamu ingin jadi seperti apa? Munggah. Naik. Pengamatan terburuk dalam Pengalaman terburuk dalam hidupmu. Gimana nggak punya uang? Pengalaman terburuk. Oke. Selanjutnya. Nomor 2. suka belajar, suka membangun contekan. Mulia banget. Love you, Mi. Tidak pernah marah. Lanjut. Tiga sifat jelek dirimu. Suka overthinking, terus gampang marah, males. Ya, males. Lanjut. Lanjut. Dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, sama. Pengalaman terburuk. Jadi terus mereka sih. Nah, aku ngomong ini. Kenalkan diri di depan kelas selama 10 detik. Nakalan. Langsung berdiri aja nggak apa-apa. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fatarsi dari kelas 11 PM1, rumah di Cangkring. 9, Nama panggilan dari Jadi belajar, kamu baca buku, sering memberi jajan. Lanjut. kamu ingin jadi siapa? Siap. Pengalaman terburuk. Pernah jatuh dari situ nggak tahu. 4. Naik aku. Naik sepeda bisa. Iya. Terlalu bestie kalian, Rek. 2, 3, 1. Suka memberi. Iya. Apa ya? Suka membantu. Apa nih? Sopan. Ya, sopan. Ayo. Waktu patah ditabrak sepeda motor. Pernah?
Saya juga pokok. Kita sudah melakukan sesi games tanya jawab dari permainan warna. Gimana gamesnya? Seru.